Jiva lalu mengetes menembakkan panah api. Panah itu mengenai gerobak musuh yang sudah mengepung. Semua prajurit kerajaan Shiki pun panik. Mereka langsung bersiap untuk berperang. Di dalam tempat ritual, Wenzhong mulai menggerakkan cermin-cerminnya. Tiba-tiba cermin-cermin itu mengeluarkan sinar terang. Jiang Ziya melihat burung-burung yang terkena cahaya cermin langsung berjatuhan. Dia menyuruh semua orang menghindari cahaya itu. Dan benar saja, orang yang terkena cahaya cermin langsung pingsan tak sadarkan diri. Siluman hijau berusaha menghancurkan cermin itu, namun dia malah terlempar sendiri. Jiang Ziya pun berkata, satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyerang altar tempat ritual bulan hitam dilaksanakan. Jiang Ziya menyuruh yang lain berpencar mencari tempat ritual itu berada. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya berhasil menjebol gerbang dengan mudah. Tak hanya itu saja, pasukan musuh juga menembakkan bola-bola api menghancurkan rumah-rumah warga. Jiva lalu memerintahkan semua orang untuk berlindung di dalam istana. Para penduduk pun kocar-kacir melihat pasukan musuh itu berhasil menjebol masuk. Mereka tidak bisa melawan karena langsung pingsan setelah terkena cahaya dari cermin. Jiang Ziya kemudian dikepung pasukan musuh. Beruntung Yang Jian datang menyelamatkannya. Jiva dan Nacha juga kemudian datang. Cermin-cermin raksasa lalu menyinari mereka. Untung saja Yin Zhao datang dengan membawa pelindung untuk melindungi mereka dari cahaya cermin. Nacha dan Yin Zhao melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan altar karena keadaan di luar sangat gelap gulita. Jiang Ziya lalu melihat tato di leher prajurit musuh. Ziya teringat kalau tato itu sama dengan tato yang ada di belakang leher Chan Yu. Ziya pun memiliki ide. Ziya kemudian pura-pura pingsan. Chan Yu yang ada di sana langsung menangkap Ziya. Chan Yu membawa Jiang Ziya ke hadapan Jenderal Wenzhong. Ternyata sebelumnya Jenderal Wenzhong menyuruh Chan Yu masuk ke dalam kerajaan Shiki untuk menangkap Ziya dan merebut gulungan dewa. Di sini Chan Yu langsung marah karena Jenderal Wenzhong melakukan serangan lebih awal dari perjanjian mereka. Chan Yu lalu meminta Jenderal Wenzhong menghentikan serangan kepada warga kerajaan Shiki karena dia sudah berhasil mendapatkan gulungan dewa. Namun Jenderal Wenzhong ingkar janji. Dia tetap meneruskan serangan. Jenderal Wenzhong berniat membantai kerajaan Shiki. Chan Yu yang kecewa pun kemudian mengembalikan gulungan dewa kepada Ziya. Chan Yu membebaskan Ziya dan menyuruhnya untuk pergi. Ternyata yang dia bawa bukanlah gulungan dewa, melainkan kembang api. Jiang Ziya sengaja menyerahkan diri untuk memberitahukan lokasi tempat ini kepada yang lain. Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Jiva langsung melesat menuju tempat itu. Sebuah cermin kemudian mengikutinya dari belakang. Yin Zhao lalu datang membawa Jiva. Namun cahaya cermin pun akhirnya membuat Yin Zhao tumbang. Sebelum pingsan, dia melempar Jiva.